warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukrillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ibu bapak jamaah Masjid Sentosa yang dirahmati Allah, mari kita bersyukur kepada Allah pada malam yang keempat ini. Alhamdulillah kita dapat melaksanakan tadi itu salat isya berjamaah, yang sebentar lagi kita akan memasuki salatul lail atau salat tarawih. Jamaah sekalian, bulan ini memang beruntung bagi kita yang menemuinya. Artinya sesuai dengan doa yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Allahumma sallimni Ramadan. Ujar Nabi, wahai Tuhanku, selamatkanlah aku atau dipertemukanlah kita dengan bulan Ramadan. Karena pada bulan Ramadan tahun ini mungkin banyak teman-teman kita, saudara-saudara kita, rekan-rekan kita yang tidak menemui bulan Ramadan 1444 Hijriah ini, karena dipanggil Allah. Dan kita pun tidak tahu, namun ikhtiar kita, usaha kita banyak berdoa. Jadi doa kita tahun yang lalu alhamdulillah dikabulkan bertemu dengan bulan Ramadan. Kemudian wasallim li Ramadan, ya Nabi, selamatkanlah aku di bulan Ramadan. Akhirnya jamaah sekalian, kita berharap kepada Allah, mudah-mudahan Ramadan ini tunai kita untuk melaksanakannya, tidak ada hambatan atau halangan apa-apa. Artinya kita selalu mendapat perlindungan, rahmat, petunjuk dan ridha dari Allah. Kemudian wasallimhu minni mutaqabbala. Kemudian Nabi itu berdoa, selamatkanlah hamba dan terimalah segala amal ibadah yang kita lakukan, lebih-lebih lagi nanti setelah Ramadan ini. Jadi kita tetap berharap agar diterima oleh Allah amal ibadah kita. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah. Kemudian Nabi bersabda, ujar Nabi, al-jannatu mustaqatun ila arba'ati nafarin. Surga itu mengharapkanlah, istilahnya doa itu menantikan orang-orang atau manusia-manusia itu ada 4 golongan. Yang pertama talil Quran. Yang pertama orang yang membiasakan membaca Al-Quran. Ya alhamdulillah, karena sudah terbiasa membaca Al-Quran di bulan Ramadan, maka di hari-hari bukan Ramadan pun jemaah kita itu banyak saya temui, artinya rajin membaca Al-Quran. Karena orang yang membaca Al-Quran itu setiap huruf daripada Al-Quran yang kita baca itu 10 nilai pahalanya. Maka
kita tentu jemaah sekalian sering berdoa, Allahumma adkhilni jannata bighairi hisab. Ya Allah, masukkanlah hamba ini ke dalam surgamu ya tanpa susah lah. Kalau dihisab itu kan susah tuh, dicatat ini, dihitung kan, dihitung balik. Jadi artinya lalu langsung aja kita mengharap kepada Allah dengan ridhanya, kita berada di dalam surganya. Jemaah sekalian, jadi kalau ingin masuk surga sesuai dengan apa yang dinantikan surga itu kepada orang-orang yang beriman, halil Quran, biasakanlah membaca Al-Quran. Jadi kita senang sekarang melihat anak-anak kita kecil-kecil sudah fasih-fasih membaca Al-Quran. Maka sekarang orang ini membaca Al-Quran tidak seperti dulu mengajarkannya itu benyaring. Ustaz lah, benyaring saya lihat itu di beberapa tempat, terutama ada kemarin saya juga ketemu di Banjarbaru. Wah, anak-anaknya kecil itu nyaring membacanya. Jadi ketahuan ayatnya itu, artinya surahnya, hurufnya, ya dia terlatih lah sehingga terampil. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, oleh karena itu doronglah, semangatilah anak-anak kita itu agar dia itu rajin membaca Al-Quran. Nawiru buyutakum bis-shalah wa tilawatil Quran. Kata Nabi, sinarilah rumah-rumah kamu dengan sembahyang dan membaca Al-Quran. Itu yang pertama. Yang kedua, wahafidil lisan. Jadi surga itu menantikan yaitu orang-orang yang memelihara lidahnya. Nah, oleh karena itu dengan membaca istighfar, syahadat, salawat dan lain-lain, nah itu nanti akan memelihara lidah kita. Karena Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim wajtanibu qauladzur, dan jauhilah olehmu perbuatan dustanya, perbuatan yang jahat. Artinya oleh karena itu jemaah sekalian, kita jaga hifdzul lisan ini, yaitu lisan kita ini, agar kita nanti dapat memasuki surga yang dijanjikan Allah. Yang ketiga yaitu mut'imul ji'ad, yaitu orang yang suka memberi makan itu orang-orang ya yang tidak mampu lah, orang-orang yang tidak mampu. Kebetulan mungkin lihat sering juga itu kalau di Jalan Kaya Tangi lah, hari Jumat berdiri orang. Tapi alhamdulillah kita syukur juga melihat orang-orang yang mampu kan pakai mobil kan, membawa nasi bungkus plastik tuh, ini berhenti 2-3 orang atau seorang dikasih itu nasi. Dua itu luar biasa itu. Kalau bagi mereka yang tidak mampu ini fakir miskin. Kalau kita yang mampu, mungkin ya macam-macam yang dimakan, apalagi buka puasa. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah, di dalam surah Al-Ma'un sendiri Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahukah kamu siapakah orang yang mendustakan agama? Fadzalika alladzi yad'ul yatim, yaitu orang-orang yang tidak peduli kepada anak yatim. Ya banyaklah. Maaf ya, kita kebetulan di Kalimantan Selatan nih, Aisyah dan Muhammadiyah itu mempunyai panti asuhan 21 buah. Di Kota Madiah ini ada 13. Nah, kalau yang Sentosa ini kan memang orang-orang kita yang pengurus-pengurusnya, tetapi ini bersifat umum. Ini pun adalah menjadi tanggung jawab bersama bagi umat
umat Islam. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Jadi orang yang mendustakan agama itu orang yang tidak peduli terhadap orang-orang miskin. Ya Allah, biar kalau mengarang orang miskin itu biasanya perasa, Pak. Kebanyakan orang miskin itu perasa itu. Dia kadang-kadang malu lah mendekati kepada orang mampu. Oleh karena itu jemaah sekalian, di bulan Ramadan yang penuh rahmat ini, biasanya kita ya di masjid-masjid kita itu kebanyakan membukakan puasa ya, membukakan puasa itu. Mungkin ya walaupun hanya bubur atau nasi bungkus atau buburan sekalipun, nah itu sudah memberikan kenyamanan kepada orang yang berbuka puasa. Dan itu Nabi katakan pahalanya itu sama, orang yang membukakan puasa pahalanya sama dengan orang yang berpuasa. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah. Kemudian yang keempat, wasiyami fi syahri Ramadan. Yang keempat yang dinantikan surga itu orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Karena mana? Di dalam hadis itu dikatakan kan, man sama Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa karena iman kepada Allah semata-mata mengharapkan ridha-Nya, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa kita yang telah lalu. Termasuk nih nanti yang kita salat terakhir ini, man qama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang dapat melaksanakan salat tarawih alamun salatul lail karena iman dan mengharapkan ridha Allah semata-mata ikhlas karena Allah, maka akan diampuni segala dosa-dosa kita. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallahi wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.